Apaan? Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi bi qalbi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu jawab Allahnya kurang kompak. Ibu bisa kompak jawab Allahnya, Bu? Bisa kompak? Bisa kompak? 1, 2, 3. Belum. Apa yang mau diallahin? Bismillahirrahmanirrahim. Enak nggak, Bu? Ibu enak, saya ngap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Li akhiril ayam wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wa bil khusus orang tua kita, guru kita yang insyaallah Allah muliakan, al mukarram wal muktaram, Bapak Kiai Haji Nur Hadi Mulyo SPDI, yang mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, Allah panjangkan umur beliau, Allah selamatkan hidupnya dunia wal akhirah, amin ya rabbal. Bil khusus juga yang terhormat dan insyaallah Allah muliakan al-mukarram wal muktaram al-ustaz Abdul Razak MD, al-mukarram wal muktaram Ustaz Rohindi, ada juga Ustaz Hamid Jamali SPDI, Ketua DKM An-Nur Bapak Haji Joli, Ustaz Marjan, al-mukarram wal muktaram al-Ustaz Haji Muhtada Sobirin, Ustaz Triyanto SPDI, Ketua PHBI Ustaz Hariri, para ketua RT 1 Blok 1 Blok I Haji Simon, sekretaris RW 12. Udah segitu doang, emang di WA-nya begini doang. Mudah-mudahan nama-nama yang saya sebutin Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal. Bu sehat, Bu? Alhamdulillah. Bapak sehat? Bapak sehat? Romannya ogah-ogahan Bapak. Puji syukur alhamdulillah. Ini wilayah perumahan PGH 5, maulid dari yang kesekian kalinya saya hadiri, luar biasa. Masya Allah, luar biasa segala-galanya.
yang mana mudah-mudahan panitia pelaksana peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini acara bukan acara sepele. Ini yang namanya panitia, mohon maaf pastinya sudah repot dari awal, betul. Alhamdulillah wasilah dari Bapak RT Slamet saya bisa datang hadir ke sini, wasilah dari Bapak RT Slamet. Bapak RT Slamet, Bapak RT Slamet, alhamdulillah, mudah-mudahan selamat. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini panitia maulid bukan sembarang membuat acara maulid. Makanya kata Rasulullah, siapa orang yang mengagungkan hari kelahiranku, syafi'allahu yaumal qiyamah, maka di yaumil qiyamah nanti akan mendapatkan syafaatul uzmah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ini acara nggak dibilang sepele. Kenapa saya bilang luar biasa? Masya Allah, ini acara sungguh akbar. Panitia udah nyiapin ini acara nggak bukan sembarangan. Yang namanya panitia udah nyiapin sewa tenda, butuh biaya berjuta-juta untuk nutupin konsumsi maulid, betul. Nyuruh anak main hadroh nih, tim hadroh nggak sedikit bayarannya, betul. Manggil penceramah dari Pulau Gadung nggak sedikit bayarannya. Berapa Bu? Masya Allah, alhamdulillah. Bu, ini saya berdiri. Ibu senang saya berdiri apa duduk? Senang berdiri. Dengar ceramah pengennya suaranya yang lembek apa yang keras? Berdiri keras. Dengerin ceramah mau yang sebentar apa yang lama? Lama apa sebentar? Berdiri keras. Lama. Bu, ini saya pakai kacamata apa dilepas aja? Bu, jalan-jalan ke kota Jogja, minum sekoteng banyak airnya. Ibu kalau ngeliatin saya biasa aja, sebab saya udah ganteng dari sononya. Amin ya rabbal. Biarin saya buka aja dah, kagak kelihatan romannya ibu, jadi mukanya gelap semua. Alhamdulillah jamaah di sini perumahan PGH 5. Masya Allah, ibunya cantik-cantik, banyak yang mirip sama Nikita Willy, ada juga yang kayak Ponori. Namun mudah-mudahan mirip siapapun hadir dan kumpulnya kita di majelis ilmu, di majelis peringatannya maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua dapat berkahnya maulid. Amin ya rabbal. Bisa sholawat ibu? Bisa sholawat. Saya dulu baru ibu, setuju? Abang ehonya turunin dikit bang, ngegemak banget ini suara kita ya. Cek 1 2 low, cek low 1 2 ya. Allahumma salli wa sallim wa barik. Udah tong, tim hadroh menang baik ya. Wis sampean wis kesel awit mau ya main ya. Iya dolanan baik wis menang baik ya. Ya. Ake wong Jawa ya. Ake. Bang bahasa apa ke? Bahasa Jawa. Iya, ibu aja yang Jawa. Gua mah kan bukan orang Jawa. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah malahat kawakib Al-Hamad khair Al-Hamad khair Rima rakiban najah
gaib. Semuanya Bu, sholatul Bu, apang gua kagak ngajakin sholatullah salamullah. Makanya dengerin, bisa sholawat, katanya bisa. Sholatullah salamullahi malahat kawakib Allahumad khair Allahumad khair rimar rakiban najaib. Yo sholatullah salamu Allah. Ya. Katanya bisa sholawat, bisa nyanyi, bisa nyanyi. Sudah mabuk ditambah lagi masih saja tergoda janda tasudikum. Astagfirullah. Kiai ini Masya Allah. Alhamdulillah Ibu, mohon izin maafin Bapak Ibu, saya agak sedikit nggak maksimal hasil ceramah. Saya udah terlalu capek di daerah Cipinang tadi, langsung kemari. Alhamdulillah baru nyampe langsung didoain sama Kiai. Mudah-mudahan saya sehat, amin ya Rabbal. Saya jamaah, bawa jamaah ke sini, ini jamaah saya dari Cipinang langsung kemari. Pengalaman baru kemarin saya di daerah Teluk Bango, Batu Jaya. Ibu tahu Batu Jaya? Habis ceramah di sana, Bapak mohon maaf, orang kampung di sana selesai acara ceramah saya dibawain beras sampai 2 karung. Alhamdulillah. Yang namanya besek parsel sampai 4 bingkisan parsel. Makanya saya jaga-jaga bawa jamaah. Saya jaga-jaga. Ini mah lagi cerita. Saya lagi jaga-jaga. Ini ukuran jamaah saya, ada yang badannya rada gedean. Bangsa kuat bawa beras 1 karung. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bu, kita doain Kiai Nur, mudah-mudahan barokah hidupnya. Saya dengar kabar baru pulang umroh kemarin. Alhamdulillah. Ibu mau umroh, Bapak mau umroh, udah daftar? Bagaimana mau jalan? Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, melalui berkah maulid kita nggak tahu nasib kita besok betul. Yang namanya maulid kita baca solawat, ini solawat bukan sembarang solawat. Kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkah solawat luar biasa. Saya punya teman, mohon maaf, di daerah Bogor Penggarutan. Kemarin belum lama habis ke rumah saya, ngundang acara ratiban umroh. Awalnya dia ngundang saya, Dia bilang ke rumah saya, Ustadz, mohon maaf, saya punya duit 40 juta mau umroh. Wah, udah cukup itu Pak. Cukup belum Bu 40 juta? Udah cukup Pak 40 juta, tapi mohon maaf Ustadz, saya pengen umrohin anak saya yang 2 sama bini saya bareng-bareng berempat. Nggak cukup Ustadz 40 juta, gimana caranya? Oke Pak, Bapak mulai hari ini banyakin baca sholawat. Siap Ustadz? Siap baca sholawat Pak? Siap. Laksanain setiap sholat fardu baca sholawat. Sholawat yang gimana? Yang pendek aja, sallallahu ala Muhammad. Berapa kali Ustadz? 200 kali. Setiap habis sholat 200.
Ini saya punya temen, dia usaha timbang usaha dagang pisang. Timbang usaha dagang pisang. Dia keliling dagang pisang. Dia keliling dagang pisang. Dagang pisang. Udah keliling dagang pisang, dia cuman dagang pisang doang, ngandelin mau umroh sekeluarga, tapi Allah punya rahasia, tapi Allah punya urusan. Akhirnya 3 bulan kemudian si bapak tersebut ngundang saya. Alhamdulillah, Ustadz besok malam minggu hadir di rumah saya. Ngapain Pak? Saya mau ada acara ratiban. Alhamdulillah. Bapak jadi berangkat. Alhamdulillah. Kan duitnya nggak cukup Pak. Enggak Pak Ustadz, sekarang mah cukup, kemarin mah belum cukup. Alhamdulillah. Bapak bagaimana caranya? Apa Bapak baca sholawat? Baca Ustadz. Alhamdulillah berkah dari sholawat. Tapi gimana caranya Bapak bisa? Saya dagang pisang sama kebun-kebunnya saya jual. Alhamdulillah bisa berangkat umroh sekeluarga. Yang namanya rezeki mah Bu, mohon maaf, kalau bicara tentang kebun, orang yang punya kebun. Kalau yang nggak punya kebun bagaimana Ustadz? Ada lagi cerita. Kalau bicara masalah rezeki mah bukan harus dari harta benda yang kita punya, betul. Saya punya jamaah ibu-ibu usia 65 tahun. Lagi pergi ke pasar, dia pengen arep-arepan sama Allah, tiap malam doa minta, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Hamba pengen naik haji ya Allah, cuman nggak punya ongkos. Hamba pasrah kepadamu ya Allah. Itu ibu jamaah saya yang habis berdoa besokannya ke pasar. Jalan ke pasar, begitu nyebrang, emang dasar usia udah 65 tahun, kagak tengok kanan kiri, dia keserempet Bu. 65 tahun keserempet mobil Alphard. Tahu mobil Alphard? Akhirnya tuh nenek-nenek jatuh, ditolongin, dan alhamdulillahnya si pemilik mobil Alphard bertanggung jawab, dibawa ke rumah sakit sampai diobatin. Nggak lama kemudian si pemilik mobil Alphard ngomong sama si nenek, Bu Haji maafin saya bawa mobilnya rada ngantuk, akhirnya saya nyerempet. Bu Haji maafin saya Bu Haji. Bapak maaf, saya belum haji, jangan panggil saya Bu Haji. Masya Allah, ibu belum haji? Belum. Jangan panggil haji, panggil nama ibu aja, biasa aja. Oh, ibu mau haji, mau berangkat haji. Kepengen mah udah lama Pak, cuman nggak punya duit. Udah, besok habis berobat, habis sembuh, ini apa, habis dari rumah sakit, besok langsung saya daftarin berangkat haji. Alhamdulillah. Makanya ibu kalau mau berangkat haji, kalaupun nggak punya ongkos nggak apa-apa, pergi ke pasar. Saya nggak nyuruh ibu nyerempetin, pergi ke pasar, saya nyuruhnya pergi. Lah Ustadz, ukuran kita ketabrak, iya kalau ditanggung jawabin. Lah iya kalau yang nabraknya mobil Alphard. Lah udah gitu angkot KWK 09. Ya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Salli wa sallim daiman al-hamada. Salli wa sallim daiman al-hamada. Wal ali wal ashabi man, wal ali wal ashabi man qad wahada. Semuanya salli salim Allahumma salli wa sallim. Salli wa sallim
دائما والآل والأصحاب والآل والأصحاب ngaji ayo ngaji biar dapat ridho ilahi, ngaji ayo ngaji biar hidup lebih berarti. Ibu-ibu yang kagak ngaji kalau mati jadi memati. Kalau ngaji jangan suka selfie, selalu update status di FB. Sholli semuanya sholawat yuk. Sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi wal ali wal ashabi. Jadi istri nurut suami biar dapat ridho ilahi. Jadi bini kudu nurut suami biar dapat ridho. Jangan bikin suami ngambek, di rumah pikiran sumpek. Lihat bini mukanya dem, bajunya lecek, baunya Sholli wa sallim. Kasian banget apa. Sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi wal ali wal ashabi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, mudah-mudahan sekelumit solawat bisa menghapus dosa kita. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau bicara tentang maulid, bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi, cinta kita kepada Nabi Muhammad, Bu, cinta kita kepada Rasulullah, Pak. Namun cinta kita harus cinta yang sesungguhnya, bukan cinta yang sifatnya pura-pura cinta. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena banyak orang yang menyatakan cinta tapi kelakuannya tidak menunjukkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau bicara tentang cintanya kepada Nabi Muhammad, maka cintalah kepada sosoknya, cintalah kepada kepribadiannya. Maka jangan cinta hanya sekedar cinta kepada nama, karena ukuran nama Muhammad itu banyak. Betul? Betul. Tetangga saya juga namanya Muhammad, Bu, cuman dagangnya mie ayam. Betul. Jadi kalau kita ukuran cinta kepada Rasulullah itu yang sesungguhnya, bukan cinta yang PHP. Ibu kira-kira punya suami, ketika suami mencintai ibu, maka ibu mau nggak di PHP-in? Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharapkan kepada umatnya agar senantiasa bisa menjalankan syariat dari apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal.
Maka hikmah maulid, mohon maaf saya nggak ngaji ngasih yang panjang-panjang ceramah, pendek yang penting masuk semua, betul? Yang penting pendek, asal pendek masuk semua daripada panjang nggak masuk semua, nggak enak, betul Bu? Bu, dengerin, ada amalan, 3 bentuk amalan yang sangat mudah diomongin tapi sulit dilaksanain. Ada 3 amalan yang gampang diomongin tapi sulit dijalanin. Apa itu? Bahkan amalan ini kata Rasulullah bi ghairi hisabin. Ketika orang yang mengamalkan amalan tersebut di yaumil kiamah kelak akan lolos dari hisabnya Allah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Apa itu amalan yang pertama? Disebut, dikatakan tu'timan haramaka. Apa itu tu'timan haramaka? Memberi terhadap orang yang gak pernah memberi. Paham? Memberi terhadap orang yang tidak pernah memberi. Bahasa gampangnya, kita harus ngasih sama orang yang medit. Ibu bisa? Bu, ini ngomong bisanya serius nggak? Bu, bisa ngelakonin kayak begitu? Sebab umumnya kita manusia, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita melakukan kebaikan hanya kepada orang yang merasa melakukan kebaikan juga kepada kita, betul? Betul. Maka biasanya kalau orang yang pelit, biasanya kita juga ogah ngasihnya. Namun ternyata itu menjadi amalan yang sangat luar biasa di mata Allah Subhanahu, yaitu gemar memberi terhadap orang yang gak pernah memberi. Makanya Ibu, hikmah maulid ini ambil kesimpulan yang baik, ambil sebuah ilmu yang baik dan bisa diamalkan habis maulid. Kenapa ini maulid sampai sia-sia? Hikmah maulid, kita hadir ke tempat maulid dimanapun maulid, percuma kalau kita tidak mengambil hikmahnya, betul? Maka tunjukkan perubahan yang ada di dalam diri kita. Perubahan tentunya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dalam diri kita, insya. Maka amalan yang pertama, memberi terhadap orang yang gak pernah memberi. Memberi terhadap orang yang gak pernah memberi. Ibu pulang dari acara maulid, tahu besok, tahu kapan, cari orang yang kayak begitu. Tapi nggak usah dikata, ngasih aja, Bu. Bu, ini saya punya rezeki. Alhamdulillah, bapaknya anak-anak habis dapat uang besar, uang banyak, kita masak enak, ini saya bagi ke ibu. Udah kasih aja, jangan pakai dikata. Soalnya ibu nggak pernah ngasih kita. Ibu kan pelit. Jangan dikata begitu. Kok ibu ngomong begitu? Saya lagi ngamalin hasil ceramah, Bu. Katanya harus ngasih sama orang yang medit. Nah ibu contohnya. Jangan begitu, Bu. Jangan begitu. Setuju? Tapi besok mau ngamalin? Mau ngamalin? Insya. Kenapa? Kalau bicara kebaikan dibalas kebaikan itu sudah biasa, betul. Namun kadang-kadang orang yang nggak pernah ngasih ke kita, kita mau ngasih ke orang itu, itulah perbuatan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Yang kedua, ta'afu man zalamaka, memberikan maaf terhadap orang yang sudah ngezolimin kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok suri tauladan yang sangat mulia. Disakitin seperti apapun Rasulullah tetap sabar.
diberikan perhatian yang buruk sekalipun oleh para orang-orang pengikut terdahulunya, Rasulullah tetap sabar dan sabar, tetap menjadi orang yang penyayang. Maka amalan yang kedua adalah tetap memberikan maaf terhadap orang yang sudah menzolimi kita. Bapak siapa? Bapak mohon maaf saya tanya, Bapak punya musuh, misalkan contoh orang yang digedegin sama Bapak, begitu punya tetangga yang rada romannya kagak semenggah, pas begitu Bapak mau keluar pintu rumah udah di tengah-tengah itu orang lewat depan rumah pintu Bapak, saya mau tanya, Bapak tegur apa Bapak masuk lagi? Tuh ada yang jawab jujur kan? Nggak apa-apa Pak, jujur bagus. Kira-kira Bapak masuk lagi apa tegur udah ngezolimin Bapak? Masuk lagi. Masuk lagi. Sekarang saya tanya ibu-ibu, ibu punya musuh, punya orang yang rada-rada gedeg. Begitu ibu mau keluar rumah tuh orang lewat, udah nyampe di tengah-tengah pintu, ibu tegur orang itu apa ibu masuk lagi? Digabrukin nggak pintunya? Masya Allah lebih parah dia. Tendang pintunya. Maka amalan ini Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, merupakan amalan yang memang jarang dilakukan oleh pada umumnya manusia. Hanya orang-orang yang diberikan kesabaran yang sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan rasa kesabaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Dan amalan yang ketiga adalah menyambung silaturahim terhadap orang yang sudah jelas memutus silaturahim kepada kita. Kalau ada orang ataupun saudara yang jelas sudah memutuskan tali silaturahim kepada kita, maka kita sambung, kita yang nyambung. Ibu berapa lama misalkan punya saudara nggak pernah ditegur, nggak pernah dikunjungin, ibu kira-kira mau ngunjungin, mau negor orang itu nggak? Enggak. Bagus ya, luar biasa ini Maulid. Bu, makanya pegawaian yang kayak begitu itu nggak gampang, bener. Tapi kita sebagai muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka menjadi muslim yang baik bukanlah muslim yang sifatnya hanya mutlakul inqiyad, hanya orang yang bermutlak beragama alias Islam ngaku Islam tapi sholatnya ngaku Islam gak pernah puasa, ngaku Islam gak pernah bayar zakat, maunya nerima zakat. Bu, Pak, ini yang namanya ngaji di bulan Maulid ini, Masya Allah, banyak tempat-tempat maulid, banyak acara-acara yang adain maulid. Hikmahnya maulid setiap hadir harus diambil. Minimal ibda binafsi, melakukan perubahan dalam diri kita. Apa itu perubahan dalam diri kita? Tentunya kita berharap perubahan yang lebih baik. Mohon maaf, barusan guru kita Kiai Nur sudah ngasih tahu, umur mah nggak ada yang tahu. Kata Rasulullah, umatku nanti umurnya antara 60 sampai 70 tahun doang. Maka persiapan bekal apa yang sudah kita jalankan, yang udah kita siapkan dari saat ini sampai nanti ajal menjemput kita. Maka ini menjadi muhasabah buat diri kita, Pak, Bu. Zaman udah tua, mohon maaf belakangan ini banyak pondok pesantren yang ambruk, sudah sekian puluh santri yang meninggal dunia. Mudah-mudahan para santri yang wafat meninggal dunia mati dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Ini zaman-zaman udah tua Bapak Ibu. Yuk kita perbaiki diri kita, ajak anak dan istri kita,
ajak suami dan anak-anak kita untuk tetap berbuat baik. Ini wilayah yang namanya perumahan, awalnya mungkin kosong, dari mana aja masuk, betul. Yang dari Jakarta masuk ke sini, yang dari Tangerang masuk ke sini, yang dari Depok masuk ke sini, yang berawal nggak saling kenal, akhirnya saling mengenal. Alhamdulillah. Maka bentuklah sebuah ukhuwah Islamiyah yang baik. Bagaimana cara membentuk ukhuwah yang baik? Yang pertama, jalankan ataupun terapkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksimal. Melalui apa? Menjaga yang namanya sholat. Sebab kata Rasulullah, ya'ti zamanun ala ummati yusalluna fala yusallun. Di akhir zaman nanti umatku banyak yang melakukan sholat, namun sayangnya sholatnya cuman sholat-sholatan alias ikut-ikutan tanpa didasari dengan ilmu agama. Maka bersyukur ini perumahan PGH 5 ada kiai, banyak ulama, banyak para ustadz bil mujalasatil ulama. Maka dekati para ulama-ulama kita insya. Maka di sini mohon maaf Bapak Ibu, bersyukur saya lihat tadi jamaah TPA ya, ada anak-anak kecil, Masya Allah, bacaan surah-surah pendek hafal semua. Saya yakin hebatan anak-anaknya daripada emaknya. Betul, betul. Kenapa? Kalau anak udah karuhan Bu dari kecil, yang namanya ngasih ilmu dari semenjak ilmu yang usia dini itu lebih mudah daripada ketimbang ibu yang udah tua. Benar. Ngaji diajarin berkali-kali sama ustazahnya, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa agsaynahum fahum la yub. Diikutin sama tuh murid, waja'alna mim baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan saddan lu sedengin apaan? Makanya belajar Bu, yang namanya udah tua, belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas. Orang tua kalau belajar dari awal, sekarang baru belajar rasanya sulit, betul Bu. Terkadang kita baca-bacaan mengenal huruf, saat itu hafal, begitu keluar rumah, belum nyampe rumah kita udah lupa. Betul. Dibaca diulang berkali-kali, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, wailul waliyul waliyul wailul waliyul wailul waliyul. Susah Bu, makanya nyesel kalau usia sekarang ini. Tapi mohon maaf, jangan kapok yang namanya ngaji. Benar, sekarang udah dimudahin, zaman sekarang banyak kiai udah bikin metode pelajaran-pelajaran yang memudahkan buat para bapak dan ibu yang udah lanjut usia. Banyak sekarang disebut dengan jiping, ada jiping, ngaji bari namanya jip. Ada juga jider, ngaji bari nyender. Bener, ujung-ujungnya jiler, ngaji bari ngiler. Ada juga yang jinjor, ngaji bari lonjor. Emang enak Bu, bener, terusin aja nggak apa-apa. Allahumma salli wa sallim wa barik. Maka ini mohon maaf Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hidup kita akan berkah dan akan berarti kalau kita jalanin yang namanya ibadah sholat. Sebab beberapa lagu udah ngingetin kita, sepohon kayu daunnya rimbun,
lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak apa gunanya, walaupun 1000 kalau tak sembahyang. Ya betul Bu, 1000 tahun hidup kita nggak berguna apa-apa. Boro-boro sampai 1000 tahun kita bisa bertahan, 60 tahun 70 tahun sudah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan hikmah maulid ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tidak hanya sebatas acara-acara yang menggugurkan bulan-bulan kelahirannya Nabi. Orang ngadain maulid, udah yuk kita ngadain maulid juga. Orang ngadain rajaban, yuk kita ngadain rajaban juga. Itu hal yang sia-sia Bu. Maka jadikan momentum ini menjadi muhasabah buat diri kita. Andaikan kita habis mengikuti hikmah maulid, maka besok yang namanya Masjid An-Nur subuhnya harus kayak begini. Saya yakin ini Masjid An-Nur kalau subuh sendalnya sampai keluar. Betul Pak? Sendalnya sampai keluar. Kalau sendalnya 4 berarti orangnya 2. Lah sendal 4 orang 4. Itu orang ke rumah jinjit. Bu, iya kalau ngaji udah tua mah begitu, ngitung sendal 4 orangnya 4. Sebenarnya orangnya 3, yang 1 digemblok. Bu, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Maka jangan tinggalkan yang namanya sholat. Ini Masjid An-Nur sudah luar biasa. Ada juga kelompok anak-anak hadroh nih, Masya Allah nih kalian, penerus-penerus para orang tua yang ada nanti nih, menjadi penerus-penerus agama. Siarnya Islam di sini biar berkembang. Insya ini kalian main sudah luar biasa tong ya. Udah tampil di mana aja. Besok mau ikut sama Ustadz besok. Bulan depan Ustadz ada job, mau main hadroh, mau di Israel, mau enggak? Iya jangan Bu, ini terusin apa kagak? Emang ngaji kalau udah malam mah kagak bisa serius. Iya saya juga nggak bisa banget serius, emang pengaruh perut. Iya jujur aja mohon maaf Bapak, saya hadir langsung dari Cipinang langsung ke sini. Iya alhamdulillah ke rumah tadi Pak RT udah WA aja, Pak Ustadz kalau sebelum ke panggung ke rumah saya aja dulu kata dia. Lah bagaimana saya mau ke rumah dia? Apaan orangnya ada di sini? Akhirnya saya ketemu di lokasi langsung, ngarep-ngarep ditawarin ke rumah kali kasih makan. Iya alhamdulillah enggak, langsung kemari duduk. Kali panitia udah nyiapin nasi kagak juga. Keluar anggur lah belum makan anggur lah mencret. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya ngaji maulid mah kudu dibawa girang, betul? Kudu dibawa girang, setuju? Jangan ada hati yang gundah. Mudah-mudahan ibu yang punya hutang gede biar lunas. Yang cicilan rumah dari 10 tahun biar jadi 5 tahun. Kalau dibayar. Lah bener kalau dibayar. Kagak dibayar mah bagaimana mau ngurangin. Tapi mudah-mudahan rezekinya biar lancar. Suami yang belum kerja mudah-mudahan besok kerja. Suami yang nggak pernah pulang mudah-mudahan besok pulang. Ada romannya. Udah diaminin itu. Ya Allah. Pak, udah ngantuk. Kita udahin aja. Ini saya perjanjian sama Pak RT. Pak RT mohon izin saya nggak lama, setengah jam pokoknya.
Saya bilang tadi baru nyampe, saya mau langsung, saya kira udah baca maulid. Saya tadi sholat di Isya di masjid apa kita tadi? Dekat perumahan sini. Saya ada baca apa, dengar suara baca maulid. Wallahi, ternyata Pak Kiai tadi ngomong, ternyata ada memang jadwal setiap malam di masjid tersebut. Saya kira di sini udah maulid. Makanya pas begitu nyampe, nih bocil baru pada baca maulid. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kata kita, ya Allah, kapan gua ceramahnya? Nggak apa-apa, memang harus maulid, Bu. Yang namanya acara maulid harus ada pembacaan maulid, nggak ketang sedikit-sedikit. Betul. Namun kita harus tahu hikmah maulid. Yang pertama, jalankan ibadah sholat yang 5 waktu. Kata Allah, siapa orang yang menjalankan ibadah sholat 5 waktu dan menjaga waktunya dari sholat tersebut, maka hidupnya orang tersebut akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kesusahan orang-orang yang menjaga sholatnya akan Allah cabut kesusahan orang tersebut. Makanya orang kalau yang namanya banyak urusan, kalau dibawa sholat rasanya tenang. Betul, Bu? Betul, Pak? Bapak dan Ibu punya banyak urusan, punya banyak tuntutan, nggak usah kemana-mana, nggak usah ngadu ke siapa-siapa, cukup ngadu sama Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ibadah sholat. Setuju? Setuju? Ini alhamdulillah, mudah-mudahan Masjid An-Nur menjadi masjid yang barokah, menjadi masjid sesuai dengan namanya, menjadi cahaya buat lingkungan yang ada di sini. Amin ya Rabbal. Tuh, yang pertama, jaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah yang namanya menjalankan ibadah sholat, Bu, ini yang namanya sholat nggak boleh yang namanya ditinggal. Kita semua tahu saking wajibnya sholat, semua wajib melaksanakan hanya orang yang gak berakal yang gak wajib alias orang kalau ibu bapak gak mau sholat jadi orang gila. Bu, pada ngelaksanain sholat, alhamdulillah. Bapak pada ngelaksanain sholat. Sebab saya mohon maaf, ketahuan Pak Bu, kalau bapak-bapak yang nggak pernah sholat pecinya suka miring. Ibu yang nggak pernah sholat kerudungan suka melorot-melorot. Kenapa? Karena nggak biasa. Asal ngaji dia begitu, disamain miring kayak tukang jengkot. Bu, makanya ambil hikmah maulid. Yang pertama, laksanain sholat 5 waktu. Sebab ada sebuah cerita yang membedakan antara binatang dengan manusia. Ini ada sekelompok binatang, ada sekelompok manusia. Dengerin, ini cerita ngetes kekhusyuan Bapak Ibu ngaji, ini khusyuk apa kagak. Dengerin, ini ada sekelompok hewan yang namanya kebo. Ini kebo, bapak sama kebo. Saya lagi ceritain anak kebo sama bapak kebo. Ini anak kebo sama bapak kebo ngelihat ada sekumpulan orang di perumahan PGH 5. Lagi pada kumpul, lagi pada pecian, lagi pada sarungan. Ini anak kebo nanya sama bapak kebo, Pak, itu orang-orang di perumahan PGH 5 pada kumpul mau ngapain ya Pak? Kata saya, astagfirullahaladzim, kan kata gua serius, yang ngajinya khusyuk. Masya Allah Pak Ustadz, ya Allah, udah berapa penceramah di sini bilang kebo. Dengerin Bu, ini anak kebo nanya ke bapak kebo, Pak, itu orang-orang di PGH 5 pada sarungan, pada pecian, pada mau ngapain? Kata saya, nyeritain anak lagi nanya ke bapak, yang nyeritain astagfirullahaladzim.
yang nyeritain kebo. Lah kira-kira ngapa Bu? Kalau yang nyeritain kebo berarti yang dengerin yang ngaku. Bu, ini dijawab akhirnya sama Bapak Kebo. Nah, itu orang di perumahan PGH 5 mereka kumpul pakai sarung, pakai peci, emang lagi mau ngelaksanain ibadah sholat di Masjid An-Nur. Mereka makhluk Allah, wajib melaksanakan sholat. Pak, kata ini ibu yang nono, tebak Kebo mulu nono. Awas Pak Ustadz, yang ini orang pulang kemana sih tuh? Bu, kata Bapak Kebo, nah